أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Ghazi rahimakumullah. Yang pertama tentu kita bersyukur pada Allah, salat dan salam dan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada tahap yang pertama, yakni berkenaan dengan salat khusyuk, di mana untuk cara pikir kita, apa yang sudah saya sampaikan yang lalu itu merupakan modal, ya. Modal kita untuk sholat khusyuk itulah yang akan menjadikan usaha kita sholat khusyuk, lalu kemudian hasil di yang terakhir itu adalah pemberian Allah. Jadi sebenarnya sholat khusyuk itu hampir seperti apa yang kita laksanakan sehari-hari di dalam kehidupan kita, karena memang sholat khusyuk juga ya dilaksanakan setiap hari. Maka kalau kita kaitkan yang agak mudah adalah kaitan dengan usaha. Jadi usaha itu kan ada modal, ada ikhtiar yang harus dilakukan, kemudian juga ada hasil, ya. Nah, di sini ya apa yang saya sebut kemarin, ya, iman kita, kemudian ilmu kita, kemudian pengetahuan kita terhadap fikih, jangan terlalu banyak ikhtilaf, kemudian ya hadis-hadis yang berhubungan dengan cara-cara sholat, cara-cara wudhu, cara-cara yang lain semuanya itu semua gitu ya, itu merupakan modal. Nah, keikhlasan kita dalam melaksanakan ibadah sholat itu masuk modal semua itu. Nah, makanya bicara sholat khusyuk itu, kalau bicara modal, misalnya dari fikih bagaimana cara ruku, cara sujud, itu tidak akan berbeda. Ya, menurut Nabi begini dan sebagainya. Kalau fikih kan sudah ada sekian perbedaan, hadisnya seperti ini. Nah, itu semua masuk dalam kategori modal. Ya. Maka tidak bisa khusyuk dalam sholat itu hanya bermodalkan usaha, gitu ya. Jadi selama ini orang kalau udah rajin sholat, rajin ke masjid gitu, wah bagaimana agar khusyuk, itu sama dengan kita ya melakukan usaha terus menerus, tapi modal dari usaha kita tidak kita tambah. Maka hasil dari ya sholat khusyuk itu yang kita sebut hasil, itulah khusyuk. Khusyuk itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ketika kita menyatakan, kenapa di dalam ayat itu wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jelas dua persiapan besar dalam menggapai kekhusyukan itu yang harus dimiliki oleh kita. Yang pertama adalah meyakini bahwa ketika dia mau sholat itu dia mau menghadap Allah, ya. Bayangkan ketika kita mau menghadap yang sangat terhormat, sangat mulia gitu ya. Bagaimana ya saat ini di dunia ini orang baru dipanggil pejabat tertinggi saja sudah pilih sepatu, pilih semuanya. Nah, kita ini ketika ungkapan yang diungkapkan oleh muadzin Allahu Akbar, kemudian mulai sholat juga Allahu Akbar gitu ya. Maka di dalam surat Al-Ankabut di ujungnya itu wala dzikrullahi akbar juga semuanya disebut. Bagi khusyuk yang pertama kali itu modal kita, karena kita mau menghadap kepada yang maha besar, maka modalnya harus lebih besar lagi. Ya, jadi jangan males ya belajar hadisnya tentang sholat, jangan males
belajar fikihnya, karena fikih ini nanti ketika kita usaha yang terbaik itu kan usaha yang sangat tenang. Bukankah target dari yang disebut dzikir gitu ya? Ya, dzikir itu kan tatmainnul qulub. Bahwa yang dinamakan dzikir itu akan menjadikan hati kita tenang, ya. Jadi artinya bagaimana kita akan tenang menghadap Allah kalau ternyata modal dari apa yang kita mau laksanakan itu ternyata tidak banyak. Ibaratnya bisnis nih, goalnya besar, ya. Kenapa sholat khusyuk itu ya merupakan proyek yang cukup besar? Karena dengan sholat yang khusyuk maka dia bisa masuk surga. Dengan sholat yang khusyuk seluruh amalan-amalan baiknya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza soluhat soluha sa'iru amali wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Jadi kalau sholatnya itu dianggap bagus, maka akan dihitung semua amal-amal soleh tersebut. Tapi kalau sholatnya itu rusak, maka amal-amal baik itu akan disia-siakan, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mencapai kekhusyuan yang paling berat nomor satu itu adalah bagaimana modal kita harus banyak, ya. Jadi jangan malas tuh. Bagaimana nanti mengaktifkan kegiatan ibadah di masjid dan sebagainya, ya dengan ilmu tadi, ya. Maka saya berpesan kepada para jamaah gitu ya. Apa yang dipelajari, apa yang kemudian sudah ya dicari ilmunya, dicari hadis-hadisnya dan sebagainya, dapat dari guru seperti itu, kemudian dia sudah ya yang dia yakini itulah yang dia bawa ke masjid untuk dilaksanakan. Kalau masing-masing jamaah itu dengan ilmunya lalu dia laksanakan fokus, tidak meributkan, oh si A seperti ini, si B seperti ini, maka ketenangan dalam melaksanakan ibadah di masjid akan tercapai. Ketika ketenangan akan tercapai masing-masing, berarti dengan modal masing-masing, dengan usaha masing-masing, maka dia akan diberikan kekhusyuan oleh Allah secara masing-masing. Ini kadang-kadang sudah modalnya kurang, semuanya kurang, malah ributnya yang banyak antar jamaah itu. Si ini sholatnya pakai begini, si ini begini. Sabarlah, karena namanya menggapai kekhusyuan itu dalam sholat sudah tidak bisa lagi berjamaah nanti, karena masing-masing. Ya, ini yang adalah masing-masing. Apa yang dimaksud masing-masing itu? Jadi kalau sudah takbir Allahu Akbar, jangan lagi konsentrasi kepada kanan kita, kiri kita gitu ya. Bahkan kan ada hadisnya, kalau pandangan mata kita itu melirik ke sana kemari, Allah sudah tidak butuh dengan sholat kita. Artinya begitu kita berangkat ke masjid, yang kita hitung, yang kita harus benar-benar pandang adalah apa modal kita ke masjid, ya. Modal kita mau melaksanakan sholat itu apa? Karena berangkat ke masjid bagian dari usaha, ya. Usaha untuk mendapatkan khusyuk adalah dengan datang ke masjid, melaksanakan sholat itu secara tepat waktu dan sebagainya, itu adalah merupakan usaha. Tapi semua dari hasil usaha itu untuk mendapatkan kekhusyuan maka sangat tergantung modalnya tadi. Sekali lagi saya selalu bilang ini masih penekanan pada modal. Kemarin sudah kita sebut namanya modal itu ilmunya sebanyak-banyaknya. Kata-kata sholat dalam Al-Quran ada 60 lebih, itu coba dikumpulkan. Kemudian apa? Maknanya apa? Kemudian hadis-hadis berkenaan dengan sholat seperti apa? Perbedaan-perbedaan dalam sholat seperti apa? Itu kalau kita sudah lulus, kemudian dengan perbedaan-perbedaan itu kita sudah bisa tahu, akhirnya setiap kita ibadah sudah tidak memikirkan itu lagi. Kita mau beribadah dimanapun, kapanpun, seperti apapun, sudah dengan ketenangan. Nah, itu modal besar ketika kita mau menggapai kekhusyuan. Makanya kemarin sudah kita tekankan bahwa jangan bicara ikhlas, jangan bicara sungguh-sungguh sebelum sesuai dengan kaidah ilmunya. Nah, ini harus benar-benar menjadi disiplin kita semuanya. Coba jamaah masjid, seperti apapun kawannya, samping kanan kirinya sholat, tidak usah komentar. Tidak usah komentar, tidak usah ribut. Karena apa? Tugas kita membawa modal masing-masing. Ibaratnya sama-sama dagang semangka, ya sudah, yang semangka yang punya dia, yang itu mau semangka sana sini dan sebagainya. Bahkan kalau stok semangka dia nggak ada, ya bilang tuh ngambil saja kawan saya, kan itu ya. Artinya jangan
selama ini sudah modalnya kurang, pas usaha malah ribut sama temen, kan gitu ya. Ada yang ribut tentang rokaatnya, ada yang ribut, ya semua perbedaan. Saat ini misalnya ya berkaitan dengan beberapa hal, berkaitan dengan ya tadi ibadah-ibadah ya, Ramadan dan sebagainya, kemudian ya ada perbedaan-perbedaan itu biasa, tapi setiap perbedaan-perbedaan itu diberi lagi ilmunya biar kita menjadi tenang. Karena apa? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Salat itu adalah dzikrullahu akbar. Salat itu adalah zikir kepada Allah yang paling besar, dia harus mendatangkan ketenangan, maka berarti yang dimaksud ketenangan karena modal kita. Ketika kita ingin mengusahakan salat yang khusyuk itu, modal kita cukup banyak. Ya, ini menjadi catatan yang pertama. Nah, kalau sudah modal ilmunya banyak, kemudian tadi semua bahkan makna sholatnya juga sudah mengerti, kemudian ya bacaan-bacaannya sudah dikuasai dan sebagainya, baru kemudian kita bicara bagaimana agar sholatnya lebih rapi. Nah, maka sholat lebih rapi ya, datang ya di awal waktu, kemudian tadi kalaulah suatu saat telat seperti apa, kan dia sudah lulus semuanya. Nah, sekarang berarti apa? Ketika modal sudah ada, maka tinggal usaha yang terbaik. Bagaimana agar sholat khusyuk itu dapat terbaik? Maka yang pertama, tentu kita harus apa? Laksanakan gerakannya, bacaannya itu dengan penuh kesadaran. Bahkan nanti kalau kita penuh kenikmatan, kita nikmati. Makanya kalau kita ya lihat beberapa kalimat tentang ajakan untuk minta tolong kepada Allah bisobri, ya sabar. Sabar itu artinya ada usaha di situ. Sabar juga ada artinya puasa. Jadi ini ada dua kekuatan nih. Tapi kekuatan puasa dan kekuatan sholat sama. Kekuatan sabar dan kekuatan sholat tuh dominannya di mana? Nanti sholat paling tinggi adalah sholat syukur dia. Ya, makanya kan ya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jadi ketika disebut oleh Allah nikmat yang sangat banyak, maka yang dituntut adalah fasholli, salat. Jadi sebenarnya ini latihan. Jadi kalau mau dapat salat yang bagus, maka kesabaran kita harus bagus. Yang dinamakan sabar itu selain seperti orang puasa, namanya orang puasa itu usahanya lihat dari lapar, jaga mulut, jaga semua. Jadi ketika disebut sabar berarti seluruh ya perintah Allah, perintah Rasul dalam sholat itu, maka kita harus diperjuangkan. Kenapa? Karena dengan itu sebenarnya kita akan menggapai sholat khusyuk itu. Nah, ketika kita sudah mulai dengan ilmu yang pertama tadi, baru kemudian ilmu dan lain-lainnya tadi ya, udah tidak ribut, tidak masalah, mau sujudnya begini, kawannya sujudnya begini, kawannya duduknya ini, kawannya bacaannya begini, udah nggak ribut lagi. Tenang dia bahwa saya datang sebagaimana hadis-hadis yang menyebut kalau ibarat kita dosanya banyak dicuci tiap hari seperti kotoran badan yang kita mandi 5 kali di sungai itu, maka itu akan kotorannya akan hilang. Ya itulah ya kekhusyuan yang akan kita perjuangkan. Kalau kita modalnya sudah ada, tinggal usaha dengan baik-baik ya, usaha dengan baik-baik terus saja ya, terus berlatih sampai apa, ini nggak ada endingnya. Jadi ketika kita bicara tentang manfaat ya sholat khusyuk di dunia, itu kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kan hasil yang terdekat yang akan kita gapai adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana dengan sholat yang khusyuk itu membuat kita tercegah diri untuk tidak mudah berbuat dosa, tercegah diri untuk tidak berbuat maksiat. Itu sebagai awal bahwa ada nih hasilnya dari usaha tersebut. Dari modal itu sudah mulai tumbuh. Nah, kalau itu tumbuh membesar, kemudian dia terus-menerus makin semangat sholatnya, bukan hanya yang fardu, yang sunnah dan sebagainya. Akhirnya dengan sholat itu dikaitkan di beberapa ayat. Akhirnya apa? Makin dermawan dia, makin bijaksana dia, makin baik. Nah, itulah yang disebut ya di dalam surat ya Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 11 itu. Semua rangkaian itu akan dilatih pertama kali sebagai modal ya yang paling banyak dilakukan setiap hari mengalahkan makan, yaitu adalah sholat. Jadi
Tidak ada amalan yang mengalahkan makan kecuali sholat, ya. Yang amalan disebut wajib lah biasanya kudu. Ini kan menjadi gambaran bagi kita. Nah, dari sini maka tadi teorinya, lakukan dengan tenang dan perlahan. Bergeraknya Allahu Akbar, ya gitu ya. Bacaannya dengan tenang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang saya contohkan adalah sholat ya sendiri gitu ya. Itu seperti itu, alunannya tenang. Karena apa? Saya sedang menghadap Allah, saya sedang bertemu dengan Tuhan saya yang sangat mulia. Ungkapkanlah kata-kata dengan sopan, dengan tenang, dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi jangan ucapan mulut belaka, tapi diucapkan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kita, gitu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Jadi semua ungkapan-ungkapan yang saya selalu sebut bahwa begitu kita masuk sholat itu jangan kita seperti sedang membaca catatan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kan baca catatan tuh. Ya, Rabbighfirli warhamni wajiburni, gitu ya. Subhanallah, itu baca catatan. Jangan, ungkapkan dengan penuh perasaan, ungkapkan kalau perlu dengan kesungguhan. Sebagaimana ya saat ini susah gitu ya, lagi susah misalnya di rumah, ternyata pekerjaan nggak ada, keuangan nggak ada, tiba-tiba diminta, Pak silahkan Bapak mau ditemui oleh ya kepala daerah, silahkan Bapak ungkapkan apa saja yang mau Bapak minta akan diberi. Ya, itulah hadis tentang bagaimana ya kemarin surat Al-Fatihah yang sudah kita sebut, bahwa dengan surat Al-Fatihah itu Allah akan memberi apa yang kita minta. Tapi namanya permintaan kepada Allah itu jangan diukur di dunia, ya, karena terlalu kecil kalau diukur di dunia ini. Yang Allah janjikan di dunia dari sholat kan tadi, tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bahwa kita akan mencapai kesuksesan, tapi sekali lagi jangan diukur dunia. Kesuksesan tidak bisa diukur dengan uangnya harus ini, tidak. Karena apa? Karena di dalam kehidupan ini sudah ditetapkan oleh Allah yang disebut sukses itu jalan ke surganya terus menerus ya terbuka, terus menerus lapang. Jalan ke nerakanya tertutup. Nah, itu baru disebut kesuksesan yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Benar-benar balasan itu ya sempurna adalah ketika datangnya hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang jauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, itulah yang sukses. Nah, ini dari ya proses pertama, ungkapkan dengan penuh ketenangan sehingga akan menghasilkan efek tenang kepada jiwa. Tapi kalau sholat itu kita lakukan dengan terburu-buru, tergesa-gesa, kan kita juga stres kan itu ya. Baru juga ruku, tidak lagi, baru sujud, kitanya aja stres. Bagaimana ya sesuatu yang stres akan menghasilkan ketenangan? Itu tidak mungkin. Ya, ini teori yang bagaimana kita ya dengan modal itu melakukan usaha pertama, sholatnya harus tenang dan perlahan. Kemudian juga ya kehusuan itu juga bergantung kepada ketepatan ya. Di awal waktu akan lebih mudah khusyuk daripada terlambat. Ya, itu prinsipnya. Di awal waktu akan lebih mudah daripada terlambat. Nah, bagaimana ungkapan-ungkapan kita dalam sholat itu akan berkembang kalau kita sampai bisa memahami bahkan menikmati. Ya, kalau kita lihat ya Rasulullah, sahabat-sahabat tuh benar-benar kalau sudah bicara sholat tuh sudah bicara menikmati. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya Bilal arihna bis sholat, wahai Bilal istirahatkan kami dengan sholat. Kalau kita diajak sholat lama-lama pengen banyak istirahat gitu ya. Tapi kalau mereka yang sudah bisa menikmati, berarti kan kita coba latihan ya. Ini Ramadan ini benar-benar buat latihan kita agar kita bisa mengerjakan dengan banyak, kemudian akan bisa menikmati sholat itu. Sehingga kehusuan itu sekali lagi bukan kita, tapi kehusuan itu akan diberikan oleh Allah.
keuntungan yang besar itu dia tergantung dari modal dan usahanya gitu ya. Jadi kalau modalnya besar tadi, usahanya maksimal ya, kemudian dari usaha maksimal itu jangan lupa libatkan Allah, maka dia akan menghasilkan kehusuan yang luar biasa. Nah, baru nanti penyempurnanya ya, penyempurnanya itu dari apa? Ya, yang haram ditinggalkan tuh semua, itu penyempurna. Jadi dari sholat itu akan dimulai dari ilmu semua sampai kepada tadi, kepada usaha dalam sholat dengan tenang, sudah tidak ribut dengan kanan kiri tentang ikhtilafiyah dan sebagainya. Fokusnya pengabdian kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diperbanyak. Pokoknya ibadah itu berarti menikmati ucapan-ucapan kepada Allah, sanjungannya, ucapan takbirnya, ucapan tahmidnya, ucapan tasbihnya itu dinikmati. Ini adalah sanjungan kepada Allah. Dan dari bacaan-bacaan yang berisi tentang permintaan-permintaan itu adalah kita nikmati, bahwa permintaan kepada Allah itu yang tertinggi adalah memintanya itu gitu ya. Kalau kita mengikuti apa ya yang salafus soleh sebut, misalnya yang saya sering ulang-ulang adalah Umar bin Khattab tuh, namanya kenikmatan itu ya benar-benar sholatnya itu ya, kenikmatannya itu adalah berdoanya itu, bukan hasilnya di dunia. Maka disinilah salah satu, karena Umar paham betul tentang Allahu Akbar, Umar paham betul tentang sholat itu banyak sekali Allahu Akbarnya, pindah semua Allahu Akbar. Maka kasusnya yang sangat terkenal contohnya kan Umar bin Khattab itu, maka beliau masbuk sholat asar gara-gara meninspeksi ya kebun kurmanya, akhirnya telat. Nah, karena tahu telat maka kebun kurmanya itu diberikan kepada ya Islam ya, untuk dijadikan ya perbendaharaan agama. Artinya apa? Umar bin Khattab sudah paham arti Allahu Akbar, bahwa ketika kita berangkat ke sholat tuh yang lain kecil, Allah lah yang maha besar. Dari mana ya Allah yang maha besar tadi? Modalnya apa? Kamu bilang Allah maha besar, saya segera datang. Bukan segera datang saja, kamu segera datang ke tempat usaha untuk sholat khusyuk. Pertanyaannya modalnya apa ya, modalnya apa ya? Modal keimanan, keikhlasan itu berdasarkan dengan ilmu. Modal tadi ya yang lain-lain tadi sudah lulus, pokoknya semua pertanyaan-pertanyaan tentang sholat dia sudah cari ya, sehingga ketika dia melaksanakan sholat ya sudah tinggal ya easy going saja ya, dia akan terus ya mengerjakan sholat itu dengan baik. Sehingga apa? Ketika kita sudah modalnya besar, usahanya bagus, tinggal menunggu. Sekali lagi tinggal menunggu ya. Makanya ya, di beberapa yang kita ajarkan ya, banyak-banyaklah minta agar diberi kehusuan kepada Allah itu ya. Salah satunya ya doa yang terkenal itu, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya, dari hati yang tidak khusyuk ya. Maka akhirnya apa? Wa min du'ain la yustajabulah, dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Jadi urutan ilmu itu agar nafsu kita itu tidak berkembang, kemudian setelah itu kita sholat dan sebagainya itu agar jiwa kita khusyuk. Kalau sudah jiwa kita khusyuk, agar doa-doa kepada Allah dikabulkan. Tapi ingat, dikabulkan doa itu jangan dihitung dunianya gitu ya. Kalau dihitung di dunianya ya kacau, karena kalau dunia nanti ketipu lagi. Tapi dihitung adalah bagaimana keberkahannya, bagaimana jalan kebaikannya, bagaimana jalan menuju surganya, itu yang harus dihitung. Jadi terapi setiap hari kita dilatih oleh Allah untuk khusyuk itu berarti kan agar khusyuk ya sholat kita, sehingga khusyuk ya kehidupan kita, diri kita dulu, baru setelah khusyuk diri kita, khusyuk juga keluarga kita. Setelah khusyuk keluarga kita, maka khusyuk kehidupan kita di dunia ini,
khusyuk juga pekerjaan kita, ketika jadi pemimpin khusyuk juga kepemimpinan kita, sampai apa? Kalau sudah tua khusyuk tua kita, sampai mau menghadap Allah khusyuk kita menghadap Allah, bahkan nanti setelah mati kita tetap khusyuk, di alam kubur tetap khusyuk, kemudian di surga kita akan khusyuk. Jadi mental khusyuk ini ya yang kita minta kepada Allah ya, dari ya kaitan khusyuk itu dengan hati, maka apa yang saya sampaikan, karena ini 30 menit harus saya ramu yang besar-besarnya, maka kita bisa pahami tadi berapa ilmu kita tentang sholat, berapa ilmu kita tentang keimanan, berapa hadis-hadis tentang sholat, ayat-ayat tentang sholat, ikhtilaf tentang sholat, semua itu sudah tidak menjadi masalah bagi kita. Baru kemudian pelan-pelan kita coba sekali sholat, dinikmati, jalan ke masjid dinikmati, jalan semuanya dinikmati, ruku dinikmati, sujud dinikmati, seluruh bacaan dinikmati, habis sholat dzikir dinikmati semua, sampai akhirnya apa? Keluar ke pekerjaan kita yang buruk ditinggalkan, yang baik terus semua, sampai kepada apa? Keluarga kita, sampai semua kepada kehidupan kita. Jadi kekhusyuan itu ya harus benar-benar mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang lebih hebat dari sekedar sabar. Makanya modal dari sholat tadi kan wasta'inu bis sobri was sholah, dia merupakan modal yang kuat di dalam kehidupan ini. Nah di sini kalau kita baca sejarah Nabi atau apa, semuanya itu mereka melaksanakan sholat. Jadi nabi-nabi terdahulu sholatnya 2 rakaat, hanya 2 rakaat dan di malam hari. Nah baru kemudian nanti Rasulullah itu ya sholat diberikan ya 5 kali sehari, bahkan sunnah boleh malam, sehingga Rasulullah menjadi ya nabi yang sangat berat tugasnya. Ya kalau yang banyak diceritakan di Al-Quran, yang berat juga tugasnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu tidak punya jabatan, Nabi Musa juga tidak punya harta banyak, Nabi Musa juga tidak punya, Nabi Musa cuma punya ilmu dan punya keimanan kepada Allah. Tapi lihat ya, yang dihadapi oleh Nabi Musa, kalau ayatnya kan Qaruna wa Fir'auna wa Haman, ada Qarun ya, konglomerat yang tidak zakat dan sebagainya, berarti halal haram dicampur kalau kita sebut konglomerat hitam. Kemudian tadi ada Fir'aun, berarti penguasa yang sangat ya diktator, sangat kejam, sangat sewenang-wenang. Kemudian ada Haman yang merupakan ya pegawai ya negeri ya, yang benar-benar oportunis ya, apa saja asal Fir'aun senang dia akan lakukan. Bahkan Fir'aun minta dibangunkan bangunan yang tinggi agar dia bisa melihat Tuhannya Musa, itu diiyakan saja. Lihat Nabi Musa punya kekhusyuan dalam tugasnya. Nabi Musa ya punya kekhusyuan terhadap apa saja yang Allah berikan ya, walaupun dia tidak punya macam-macam, tapi dia diberi tugas yang berat seperti itu, dia laksanakan. Kalau kita bilang hari ini modalnya adalah kekhusyuan tadi, modalnya adalah keimanan, sehingga ternyata ya semua tadi bisa dikalahkan ya. Konglomerat yang luar biasa hartanya, bahkan orang melihat aja silau. Lalu di ayat itu dikatakan tuh orang yang ada hatinya penyakit, maka dia akan melihat sesuatu dari hartanya, waduh enak juga ya jadi seperti Qarun gitu ya. Tetapi orang yang Allah berikan ilmu, dia akan mengatakan wa ma indallahi khair, yang di sisi Allah itu lebih baik dari apa yang dimiliki oleh Qarun. Nah, dan kita semua sudah tahu banyak sekali di Al-Quran ceritanya, bahkan sampai juz amma juga ada. Itu menunjukkan bahwa apa? Nabi Musa karena kepatuhannya kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dia konsentrasi sungguh-sungguh, dia tidak mikir lagi seperti apa. Di ujungnya ternyata Nabi Musa ditakdirkan mengalahkan Fir'aun hanya dengan lari, hanya dengan membawa tongkat. Tapi semua itu, tongkat dan sebagainya, itu berisi ketawakalan kepada Allah, kesungguhan kepada Allah,
berisi tentang sesuatu yang dimiliki oleh Musa, kalau saya boleh sebut kehusuan Musa melaksanakan perintah-perintah Allah luar biasa dengan segala resiko, tapi ilmu benar-benar sudah menancap dalam dirinya sehingga tidak tergoda sedikit pun dengan tawaran-tawaran Fir'aun ataupun ancaman-ancaman Fir'aun. Sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat kita untuk memperjuangkan sholat khusyuk, yang sholat khusyuk itu diperjuangkan tiap hari, tiap saat, yang kalau modalnya tidak kita tambah, walaupun usaha 1000 tahun mungkin hasilnya sangat kecil, tapi kalau kita mau menambah lagi, maka hasilnya akan besar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.